Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku, Muhib29. Dalam politik, kelompok kemasyarakatan sangatlah penting. Pertama, sebagai pelaksana sosialisasi. Kedua, sebagai penghimpun persoalan yang berserakan. Ketiga, sebagai tempat menyampaikan formulasi kebijakan. Dan keempat dan terakhir, sebagai dialog politik. Organisasi kemasyarakatan, yakni Himpunan Mahasiswa Islam, berperan aktif dalam mengontrol politik. Pertama, dalam sejarah Himpunan Mahasiswa Islam yang berbanding lurus dengan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, HMI ambil bagian dalam setiap kebijakan pemerintah, entah itu pro maupun kontra. Dan ketiga, HMI memiliki sikap yang berbeda ketika penetapan asas tunggal Pancasila. Dalam perjalanan HMI dari lahir tahun 1947 sampai 1970-an, sikap HMI tetap akomodatif terhadap kebijakan pemerintah. Contohnya kebijakan Nasakom dari Soekarno dan perpindahan dari Soekarno ke Soeharto dengan pelengseran Soekarno. HMI ikut andil di sana. Akan tetapi tahun 1980-an HMI berbalik arah, yang dulunya akomodatif berpindah menjadi oposisi terhadap pemerintah, yang bisa dilihat dalam ditolaknya asas tunggal Pancasila pada 17 Juli 1985. Oke, teman-teman, bukunya ada di samping kiri aku, warna hijau ini. Bisa teman-teman lihat bagian cover sederhana, namun isinya sangat luar biasa, teman-teman. Dengan warna hijau yang dominan dan ada tulisan HMI dan rekayasa asas tunggal Pancasila. Aku pengen membahas isi dari buku ini. Yang pertama, pada periode awal 1957 sampai 1949. Nah, HMI didirikan pada 5 Februari 1947 di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta, atau yang kita kenal sekarang sebagai UII. Pada saat itu belum adanya organisasi mahasiswa Islam. Namun pada saat itu pemikiran dari seorang pemuda atau mahasiswa yang bernama Lafran Pane ingin mendirikan sebuah organisasi tersebut berasaskan Islam. Pada Kongres PII di Ponorogo, Jawa Timur, 6 Februari 1947, HMI tampil dengan membawa sebuah gagasan. Dalam bukunya tertuang sebagai alat mengajak mahasiswa mempelajari dan mendalami ajaran Islam agar mereka kelak sebagai calon sarjana, tokoh masyarakat, maupun negarawan. Terdapat keseimbangan tugas duniawi dan ukhrawi, akal dan kolbu, iman dan ilmu. Yang sekarang ini keadaan kemahasiswaan di Indonesia
pada saat itu ya, pada saat 47, diancam krisis keseimbangan yang sangat membahayakan karena sistem pendidikan Barat. Islam harus dikembangkan dan disebarluaskan di kalangan mahasiswa di luar STI. Apalagi PMY pada saat itu secara tegas dan terang-terangan menyatakan berdasarkan non-Islam atau non-agama. Nah, dalam perjalanan HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam dari lahir sampai 1997, seperti yang aku katakan di awal tadi, sikap HMI tetap akomodatif terhadap pemerintahan. Akan tetapi pada tahun 1980-an, sikap HMI dengan tegas dan terang menolak asas tunggal Pancasila karena mengganggu keragaman yang ada di Indonesia. Orde Baru zaman Soeharto berusaha menekan ideologi politik, sosial, dan agama yang tidak berafiliasi dengan rezim Orde Baru. Salah satu yang paling terasa adalah tekanan kepada kaum Muslim. Kebijakan regimentasi dari politik adalah kegagalan Orde Lama menyebabkan pertentangan ideologi, multipartai atau banyak partai, dan plural kepartaian itu tadi, multipartai. Nah, sistem demokrasi Pancasila Orde Baru ditandai dengan akumulasi kekuasaan di kelembagaan pemerintahan. Pola pembentukan polis atau kebijakan yang berperan adalah lembaga kepresidenan, birokrasi, teknokrat, dan militer. Sedangkan lembaga atau organisasi yang bersifat sosial non-pemerintah mengalami tekanan dengan kebijakan asas tunggal Pancasila. Kedua, HMI pada 1980-an sangat menonjol perihal kajian keislaman dan implementasinya dari kajian tersebut. Islamisasi tersebut makin kental setelah dirumuskannya nilai-nilai dasar perjuangan sebagai sumber acuan HMI dan penetapan perkaderan sebagai proses islamisasi. Tahun 1970 sampai 80-an, HMI dihadapkan pada kenyataan sistem NKK-BKK yang tidak menguntungkan. Nah, penyebab tersebut menjadikan sebuah kajian yang cukup komprehensif dengan keluarnya lokakarya perkaderan yang menghendaki perubahan sistem perkaderan yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam dengan 7 elemen dasar. Yang pertama, agama, kedua, kemanusiaan, ketiga, kemasyarakatan, yang keempat, alam, yang kelima, keadilan, keenam, akhlak, dan ketujuh adalah sekolah. Tahun 71 atau 1971, Kongres ke-12 sudah ada usulan menjadi HMI sebagai percontohan menerima asas tunggal Pancasila. Namun diterimanya hanya dengan mencantumkan sila-sila Pancasila dalam mukodimahnya. Selanjutnya, Kongres ke-15 tanggal 22 sampai 29 Mei 1983 yang bertempat di Medan, asas tunggal diwarnai dengan ketegangan, yakni penolakan asas tunggal Pancasila. Pada saat itu terpilihlah Hari Ashar Aziz sebagai formatur tahun 1983 sampai 1985. Selanjutnya, atau singkat cerita, masuk
ke dalam pertemuan Ciloto yang ada di Jawa Barat. Merupakan pertemuan dalam sidang MPK 2 dan sidang pleno ketiga dari PBHMI pada tanggal 2-6 April 1975. Nah, pada saat itu terdapat dua kelompok yang bertentangan menghadapi asas tunggal Pancasila. Kelompok pertama gerbongnya Ketum Hari Azhar Aziz yang sepakat, dan gerbongnya dari koordinator MPK Sahar Al-Hasan yang menolak kebijakan asas tunggal Pancasila. Dengan penuh ketegangan, lengkapnya ada di buku ini, bisa teman-teman baca bagaimana ketegangan itu berlangsung. Nah, setelah sidang MPK 2 dan pleno ketiga dari PBHMI, Ketua Umum Hari Azhar mengeluarkan statement yang dirasa oleh teman-teman dari PBHMI dan dari MPK penuh atau syarat dengan politisasi kepada awak media dalam konferensi pers di rumah pendiri HMI, yaitu Bapak Lafran Pane. Pasca pertemuan Ciloto merupakan awal terbentuknya HMI MPO. Namun sebelum sampai terbentuknya HMI MPO, awal Maret 1986 di Jakarta, saat milad ke-30 yang diprakarsai oleh 5 cabang, dan mereka mengundang cabang seluruh HMI seluruh cabang HMI di Indonesia. Nah, niat hati mereka ingin mengkonsolidasikan dan mempertanyakan sikap PBHMI pada saat itu yang dirasa arogan dan menutup dialog perihal asas tunggal Pancasila. Ada dua usulan yang pada saat itu. Yang pertama, membentuk panitia kongres di luar panitia formal atau panitia PBHMI, dan membentuk lembaga Majelis Penyelamat Organisasi atau MPO. Nah, kesepakatannya adalah membentuk lembaga MPO dengan niat memaksa Ketum Hari Azhar Aziz untuk berdialog sebelum kongres berlangsung. Namun Ketum Hari Azhar Aziz sangat susah ditemui pada saat itu, dan keluar dari sekret menuju lokasi kongres dikawal beliau itu, sehingga koordinator dari MPO yang pada saat itu adalah MS Kakban dan Egy Sujana diusir oleh tim pengamanan karena mengganggu atas seizin Ketum Hari Azhar dan Menpora Abdul Ghafur atau alumni HMI. Setelah mendapat izin Kongres ke-16 24 Maret sampai 1 April 1986 di kota atau di Padang, dari menteri dan juga mabak RI pada saat itu juga menghadiri. Nah, dari pertemuan itu atau kongres tersebut terdapat 500 anggota dari 62 cabang penuh, 5 cabang persiapan, dan 11 cabang calon persiapan. Bisa dikira-kira ya berapa banyaknya itu dalam suatu ruangan, 500 orang. Kongres yang ada di Padang ini menghasilkan titik temu atau jalan tengah dalam anggaran dasar HMI. Pasal 4 dicatat ya. Pasal 4 asas Pancasila, pasal 3 identitas Islam dan bersumber Al-Quran dan Sunnah. Nah,
Itu yang menjadi titik temu kedua poin tersebut, pasal 4 dan pasal 3. Terpilih juga pada saat itu M. Saleh Khalid periode 86 sampai 88. Rekomendasi kepada ketum terpilih formatur adalah mengkonsolidasikan fraksi yang ada di tubuh HMI, namun sampai akhir periode tetap gagal. Sedangkan MPO atau lembaga MPO tadi membentuk pengurus sendiri dengan ketum Egy Sujana di Yogyakarta 14 sampai 17 April 1986 dan diikuti oleh cabang-cabang besar yang ada di Indonesia dengan menetapkan tidak ada perubahan asas Islam untuk MPO. Sebenarnya perlu teman-teman ketahui, Kongres tahun 1986 di Padang merupakan langkah awal yang harapannya untuk menyelesaikan konflik yang ada di tubuh HMI. Namun PBHMI terindikasi cuci tangan terhadap konflik dengan tidak ingin mengikutkan kader-kader HMI MPO yang pada saat itu masih lembaga MPO yang kemungkinan bisa disatukan sebenarnya dan bisa mencari jalan tengah atau solusi atas keputusan PBHMI. Pola komunikasi yang ada di PBHMI pada saat itu sangatlah arogan dan otoritarian, baik ketum Hari Ashar Aziz maupun ketum terpilih atau formatur M. Saleh Khalid. Nah, oke. Poinnya adalah buku ini ingin melihat HMI MPO dan HMI Dipo dalam sejarahnya, dari ideologis kepada kepentingan bisa dikatakan pragmatis. Aku melihat seperti itu dari sudut pandang buku HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila. Bisa dikatakan buku ini adalah karya dari tokoh MPO gitulah, HMI MPO. Disclaimer di awal soalnya di dalam buku ini. Cuma narasi yang dibangun objektif atau kajian ilmiahnya objektif. Apa yang terjadi pada HMI pada saat itu. Itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja review buku dari aku. Bila ada kurangnya mohon maaf. Bila ada lebihnya bisa teman-teman like, comment, share, and subscribe. Ya, kalau kurang bisa juga teman-teman kritik atau bisa teman-teman tambahi yang sudah belajar tentang sejarah HMI. Itu saja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.